Halo sahabat wirausaha, nggak terasa ya kita sudah punya banyak hal yang sudah kita pelajari. Dan tidak hanya seputar pemasaran digital, kita juga sudah membahas tentang cara memanfaatkan teknologi informasi digital dengan bertanggung jawab, dan juga tentang literasi keuangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana membuat konten-konten yang sudah kita publikasikan secara online mudah ditemukan oleh teman-teman yang lagi browsing, lagi googling di internet. Nah, kuncinya ada di kata kunci, atau kalau di media sosial biasa disebut tagar atau hashtag. Nah, saya mau mulai dengan sedikit sharing dari kami deh. Kami sebagai ukmindonesia.id adalah web portal yang menghadirkan banyak artikel nih di internet. Artikel seputar kewirausahaan. Dari setiap artikel kami selalu selipkan kata-kata kunci sebagai tagging. Contohnya pelatihan UKM, perizinan UKM, UKM naik kelas, dan kata kunci lainnya. Nah, mungkin teman-teman bisa coba nih sekarang, kalau misalnya googling, ketik pelatihan UKM, nomor 1 website paling atas siapa? Mudah-mudahan masih kami ya. Nah, tapi kita kan di sini ada sahabat-sahabat saya yang lain yang juga bisa sharing soal kata kunci dan tagar ini. Mbak Meka boleh berbagi dong ke teman-teman yang nonton bagaimana cara coklat dalam mengoptimalkan penggunaan tagar atau kata kuncinya. Baik Mbak Dewi, betul sekali ini. Kita telah mempelajari berbagai ragam promosi dan juga tips-tipsnya. Untuk memaksimalkan supaya konten kita bisa dijangkau ke lebih banyak orang, akan diperlukan bantuan nih. Kalau di Coklat Dalam nih, lebih sering menggunakan tagar buat membantu postingan-postingan kita di Instagram. Ada beberapa cara yang kami lakukan. Yang satu nih, kita membuat tagar dari merek kita sendiri. Misalnya adalah tagar Coklat Dalam, atau tagar cerita dalam, atau tagar geng dalam buat cerita tim-tim kita. Sehingga ini bisa memudahkan konsumen kalau mau mencari informasi atau misalnya mau kasih testimonial, kita bisa temukan hanya di satu tagar saja. Yang kedua, kita dapat melakukan riset juga nih, tagar-tagar yang berhubungan dengan usaha kita, dengan setiap postingan kita. Misal kita pakai tagar UMKM naik kelas, produk UKM, produk lokal. Nah, itu adalah riset-riset yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Ketiga nih, pada saat kita menggunakan tagar atau hashtag, jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Instagram sendiri memberikan batasan penggunaan tagar maksimal 30. Nah teman-teman, sebenarnya ada lagi nih yang bisa kita manfaatkan supaya postingan kita dilihat lebih banyak orang, yaitu dengan memanfaatkan kata kunci. Kata kunci ini kayaknya nih Mas Imam nih yang jagoan, karena lebih sering digunakan untuk mengelola YouTube channelnya, karena Mas Imam pakai Google Trend. Coba Mas Imam, kalau misalnya Mas Imam bisa bantu ilustrasikan gimana cari kata kunci di Google Trend ini. Siap Mbak Meka. Jadi begini teman-teman, salah satu tool atau alat yang biasa saya gunakan untuk membantu meriset tema yang nantinya akan saya produksi sebagai konten di channel Satu Asa adalah Google Trend. Google Trend ini membantu saya untuk melihat di Indonesia itu sebetulnya isu atau tema apa sih yang sedang banyak dicari oleh orang. Dengan menghadirkan tema-tema yang sedang ngetrend atau sedang banyak dicari oleh orang, itu terbukti berdampak pada peningkatan traffic dari channel Satu Asa. Cara menggunakan Google Trend itu sangat gampang teman-teman. Teman-teman tinggal buka browser di handphone teman-teman. Nah, habis itu ketik trend.google.com. Nah, di sini nanti kita bisa ngelihat sebetulnya tema apa sih yang sedang banyak dicari oleh orang di Indonesia. Caranya dengan cara klik tanda strip di kiri atas itu, lantas klik penelusuran trending. Nah, di sini ditunjukkan tema-tema yang sedang banyak dicari oleh masyarakat kita. Nah, teman-teman tinggal ngecek di sini nih ada nggak yang sesuai dengan tema yang sedang teman-teman cari. Jika ada, teman-teman tinggal pakai itu untuk membuat konten di sosial media teman-teman. Nah Mas Imam, kalau misalnya kita itu tidak ada di deretan tren itu, terus ini teman-teman mesti gimana dong Mas? Jika di sini memang tidak ada tema-tema yang teman-teman butuhkan, teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu klik lagi strip 3 di kiri atas itu, lantas klik pelajari. Nah, di sini ada dua
teman-teman, yang pertama telusuri topik. Nah, di sini ada topik-topik yang sedang meningkat dicari oleh orang Indonesia. Nah, kira-kira ada nggak nih tema yang sesuai dengan yang teman-teman butuhkan? Jika nggak ada, teman-teman bisa beranjak ke bawahnya, yaitu query penelusuran atau kata kunci penelusuran yang sedang meningkat. Nah, teman-teman cek, ada nggak yang sesuai dengan yang teman-teman butuhkan? Jika di sini tidak ada tema yang kita butuhkan, jangan khawatir, ada cara yang ketiga, yaitu teman-teman bisa ketikkan yang namanya di situ ada tambah istilah penelusuran. Nah, misalnya saya ingin mencari tema tentang cara jualan online. Nah, di sini akan ditunjukkan data tentang cara jualan online. Nah, ini grafiknya dari waktu ke waktu itu meningkat. Ini grafik dalam bentuk persentase ya, peningkatan dalam bentuk persentase. Terus di bawahnya kita juga dilihatkan wilayah mana yang banyak mencari tentang tema tersebut. Ini dari negara yaitu Indonesia. Terus di bawahnya juga kita diberikan topik terkait dengan tema yang sedang kita cari. Nah, teman-teman bisa ngecek juga kalau di situ ada yang memang sesuai dengan yang sedang teman-teman cari, ya teman-teman bisa menggunakan tema tersebut. Nah, ini juga kata kunci terkait juga ditunjukkan di sini. Nah, begitu teman-teman cara menggunakan si Google Trend ini. Dan Google Trend ini sudah terbukti membantu saya untuk mencari atau meriset tema-tema apa yang sedang ngehit. Dan habis itu saya buat konten di channel Satu Asa. Dan terbukti meningkatkan traffic kunjungan ke channel Satu Asa. Begitu Mbak Maika cara menggunakan Google Trend. Baik, terima kasih sekali Mas Imam, sangat berfaedah sekali tips-tipsnya nih. Nah, berikutnya saya pengen tahu nih, kalau Mr. Popo memakai kata kuncinya nih seperti apa? Silahkan Mr. Popo. Ya, kalau kata kunci biasanya saya membuat seolah-olah ini menjadi sebuah jebakan Batman, katanya gitu ya. Jebakan Batman itu maksudnya gini. Superman. Jadi supaya calon customer atau yang mencari produk-produk itu bisa terjebak masuk ke dalam perangkap usaha saya gitu intinya. Nah, sebelum saya membuat ini, biasanya saya melakukan riset dulu. Risetnya ada beberapa, misalnya saya lewat alexa.com atau ya tadi udah disebutkan dari Google Trend ya. Itu saya pengen tahu sebenarnya ketika orang mencari beras lah di bisnis beras saya ya, orang sebenarnya nyari apa sih? Oh, ternyata ketika orang mencari beras organik terutama itu mencari beras. Jadi kata beras sudah wajib ada sebagai kata kunci. Terus yang kedua adalah beras organik. Ya, beras dan beras organik ini saya jadikan kata kunci di dalam semua produk saya, semua website saya. Jadi ketika orang mencari beras atau beras organik, harusnya muncul saya. Tapi kan pasti berkompetisi dengan banyak penyedia layanan lain atau penyedia produk lain. Maka saya harus lebih spesifik lagi. Misalnya, saya punya produk pandan wangi, beras merah, beras coklat, beras hitam. Nah, itu menjadi kata kunci yang lain lagi. Jadi ada beras organik, ada jenisnya ya tadi pandan wangi dan sebagainya. Kalau misalnya bisa menjadi satu kata kunci lagi, misalnya kota, itu menjadi kata kunci. Misalnya beras organik Jakarta. Kenapa? Karena layanan saya mungkin kantornya di Jakarta, walaupun bisa dikirim ke seluruh kota. Atau kata kunci lainnya, misalnya seperti murah atau premium, atau yang menunjukkan kata sifat dari produk kita misalnya. Yang kedua di contoh bisnis kue saya, Honey to the Bee, yang menjadi kata kunci apa? 24 jam. Jadi saya membuat semua kata kunci di seluruh channel jualan saya. Toko kue 24 jam. Nah, lagi-lagi Jakarta. Kenapa? Karena target saya, pasar saya hanya Jakarta dan sekitarnya. Yang kedua, saya membuat kata kunci dari bahasa Inggrisnya yang tadi saya jadikan kata kunci. Online cake shop 24 hours Jakarta. Nah, itu bisa jadi kombinasi kata kunci yang menurut saya menarik, yang bisa teman-teman pakai di usahanya teman-teman. Nah, seru sekali ya teman-teman.
sudah sharing-sharing pengalaman bagaimana memanfaatkan menggunakan tagar atau hashtag dan juga kata kunci. Terakhir nih, saya membaca beberapa postingan di Instagram tentang tagar atau hashtag ini, ternyata juga ada kategorinya teman-teman. Kategorinya dibagi menjadi 3. 1, kategori kecil jika postingannya itu ada 20.000 sampai 100.000 postingan. Dikategorikan sebagai sedang jika jumlah postingannya ada 100.000 sampai 500.000 postingan. Dan dikategorikan besar jika postingannya itu sudah lebih dari 500.000. Berdasarkan hasil riset yang disarankan, paling nggak teman-teman bisa menggunakan 9 tagar karena dianggap bisa meningkatkan jumlah interaksi di Instagram. Ada saran yang lain lagi nih, dengan menggunakan 15 sampai 20 tagar dengan kombinasi. Kombinasinya adalah 13 tagar kecil, ada 5 tagar sedang, dan juga ada 2 tagar besar. Fungsi kombinasi tagar ini ilustrasinya seperti ini nih teman-teman. Pada tagar kecil, postingan kita akan lebih mudah dilihat oleh orang dan punya kesempatan untuk mendapatkan interaksi lebih besar. Harapannya sih, postingan kita dapat masuk ke top postnya tagar kecil. Dengan masuk ke top post di tagar kecil, maka jangkauan posting dan interaksinya juga lebih tinggi. Terus kita punya kesempatan deh bisa masuk di top post tagar sedang. Harapannya lagi, kalau postingan kita masuk di top post tagar sedang, kita punya kesempatan dilihat lebih banyak orang lagi, interaksinya juga lebih besar, dan punya kesempatan buat masuk di top post tagar besar. Setelah kami terapkan tips-tips ini di postingan Coklat Dalam, kita juga bisa meningkatkan awareness, bahkan juga meningkatkan follower, terus juga meningkatkan ketertarikan atau interestnya follower-follower kita, terus pada DM deh di Instagram. Nah, komunikasinya supaya lebih intensif kita lanjutkan di WhatsApp Bisnis. Nah, ini dia nih jawaban yang banyak ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita. Makasih Mas Imam, makasih Mbak Meka dan Mr. Popo. Nah teman-teman, kembali saya ingatkan ya bahwa pemasaran digital itu memang menjanjikan kemudahan dan kecepatan, tapi bukan jalan instan. Tetap ada proses yang harus kita lalui, termasuk salah satunya adalah dengan mencari kata kunci dan tagar yang tepat untuk membuat produk atau bisnis kita mudah ditemukan oleh siapapun netizen di atas sana yang sedang mencari-cari sesuatu. Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung praktekkan dan temukan kata kunci dan tagar yang cocok buat kamu dan bisa memperbesar ukuran corong pemasaran dan akhirnya meningkatkan penjualan. Jangan lupa simak video berikutnya.